kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan. Ketika kita tidak menghayatinya sebagai orang yang diselamatkan, yang artinya kita diutus untuk menjadi berkat bagi sesama, sebenarnya kita juga menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana kita menghalang-halangi itu? Ada macam sikap, perbuatan, tindakan, bahkan kata-kata kita yang melukai sesama kita. Mungkin juga larangan-larangan yang membuat orang lain tidak mampu berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi sikap dan tindakan kita yang membuat orang menjadi tanda tanya terhadap Tuhan. Apakah orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sikap dan perbuatannya seperti ini, tidak sesuai dengan ajarannya? Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk menjadi jalan terang bagi Tuhan, bagi keselamatan Tuhan. Di hari Kamis, bulan Oktober, kita mendoakan Rosario, peristiwa terang. Semoga kehidupan kita menjadi jalan terang bagi sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini adalah orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka mari kita bersyukur atas keselamatan itu, sekaligus kita mohon rahmat Allah agar kita boleh menjadi jalan terang bagi siapapun yang datang kepada kita. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu, maka curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin menyadari segala kebaikan-Mu dan mewartakannya dengan tulus hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya
Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi palsu dan rasul-rasul. Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari-hari ini Yesus sedang mengajar orang-orang yang hidupnya mencelakakan dirinya. Maka kata-kata Yesus, celakalah kalian, saya rasakan sebagai suatu peringatan, hati-hati. Kalau hidupmu seperti itu, maka engkau akan menjadi celaka. Ini bukan suatu kutuk bagi saya, tetapi suatu peringatan. Ini bukan suatu doa dari Yesus supaya orang itu celaka, bukan, tetapi adalah suatu peringatan supaya orang hati-hati, supaya orang tidak memasukkan diri pada situasi hidup yang celaka. Salah satu hidup yang celaka yang dikritik oleh Yesus, yang diperingatkan oleh Yesus pada hari ini adalah sikap orang yang menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik, untuk mengikuti Tuhan.
menghalang-halangi orang untuk menjadi semakin baik dalam kehidupan. Diungkapkan oleh Yesus bahwa ahli Taurat telah mengambil kunci pengetahuan, sudah mempelajari berbagai macam hal yang dapat membantu orang pada suatu pengetahuan, sesuatu yang baik. Tetapi itu dikatakan sebagai kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan. Ketika kita tidak menghayatinya sebagai orang yang diselamatkan, yang artinya kita diutus untuk menjadi berkat bagi sesama, sebenarnya kita juga menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Dan bagaimana kita menghalang-halangi itu? Ada macam sikap, perbuatan, tindakan, bahkan kata-kata kita yang melukai sesama kita. Mungkin juga larangan-larangan yang membuat orang lain tidak mampu berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi sikap dan tindakan kita yang membuat orang menjadi tanda tanya terhadap Tuhan. Apakah orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sikap dan perbuatannya seperti ini, tidak sesuai dengan ajarannya? Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk menjadi jalan terang bagi Tuhan, bagi keselamatan Tuhan. Di hari Kamis, di bulan Oktober, kita mendoakan Rosario, peristiwa terang. Semoga kehidupan kita menjadi jalan terang bagi sesama kita. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Semoga kami tekun menjadi saksi kebaikan-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.